Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi kulluhum ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya piwar rahimakumullah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mengupas untuk mengenal yang namanya 7 lataif. Yang namanya 7 lataif ini senantiasa sudah sangat kental pada jemaah atau salik Thariqat An-Naqsabandiyah, yang bagaimana cikal bakal jalan ataupun makom untuk menghadirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya berusaha untuk memberikan paparan mengenai 7 lataif yang senantiasa bersemayam di batang tubuh kita, yang merupakan hal ataupun sifat yang akan keluar ataupun sifat yang akan masuk untuk yang senantiasa diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya 7 lataif ini sudah sangat kental ya di Thariqat An-Naqsabandiyah, yang merupakan cikal bakal mewujudkan hub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu kita melihat dalil Al-Qur'an yang menceritakan 7 lataif. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 17. Orang-orang sufi menggambarkan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 17 adalah jalan untuk kehambaan. Jadi para kaum sufi menemukan dengan eksperimennya yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, bahkan sampai ke guru-guru kita, masyayikh, tata letak dan posisi bagaimana 7 lataif itu bersemayam di rongga dada kita, yang menghasilkan sifat-sifat baik, bahkan bisa terjerumus kepada sifat-sifat yang buruk. Jadi 7 lataif ini, sab'a tara'iq, 7 jalan ini mencikal bakali seseorang berhasil atau tidaknya bermakrifatullah. Maka tuntutan di dalam Thariqat An-Naqsabandiyah, 7 lataif ini, baik itu pembelajarannya, pengenalannya, bahkan pengaplikasiannya ini wajib dipelajari agar seorang salik mengenal siapa dirinya dan akan mengenal siapa Tuhannya. Kemudian bermunasabah pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, walaqad atainaka sab'am minal masani wa Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi ada suatu kisah di dalam kitab hadis Imam Baihaqi yang bersanadkan Abid Dunya, ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Rabb-Nya. Kemudian Rasulullah bercerita kepada Rabb-Nya di dalam hadis qudsi tersebut. Rasulullah berkata, "Akrim ummati bihadihil lauhid." Ya Tuhanku, ya Rabbku, muliakanlah umatku dengan kedua luh itu. Karena ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah melihat 2 luh yang sangat cantik, 2 luh yang agung, yang senantiasa menyinari seisi alam semesta. Maka Rasulullah berkata, "Akrim ummati bihadihil lauh," meminta kepada Allah untuk dimuliakanlah umatnya dengan kedua luh itu. Allah Ta'ala, kata Allah,
qad akramtuka wa ummataka bihima laqad atainaka sab'an minal masani wa qur'anal azim. Ya Muhammad, telah kumuliakan umatmu dengan kedua luk itu, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi secara tafsiriyah ulama sufi di dalam kitab-kitab muktabar bahwasanya 7 ayat yang berulang-ulang itu tertuju kepada suratul Fatihah, karena suratul Fatihah yang berulang-ulang dibaca di dalam sholat. Jadi kemuliaan yang digapai oleh umat Nabi Muhammad SAW itu yakni suratul Fatihah, yang merupakan cikal bakal perjalanan kehambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 7 lataif itu dengan suratul Fatihah, ulama sufi mengkorelasikan, menghubungkan bagaimana ayat itu sebagai perjalanan kehambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang dijalankan, yang dibaca, bahkan yang dipahami di dalam ibadah sholat merupakan perjalanan batin seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membaca suratul Fatihah, maka dia membaca surat Al-Quran. Ini hubungan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat komunikasi itu ada di dalam lataif. Maka sangat penting orang-orang thariqah untuk mempelajari lataif-lataif itu, agar memahami bagaimana tempat komunikasi dia kepada rohnya untuk mewujudkan kehambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama ada namanya latifatul qaul. Latifatul qaul itu yang merupakan letaknya sifat-sifat setaniyah dan iblis, seperti kufur dan musyrik. Ya, kufur dan musyrik. Kufur dan musyrik ini menggambarkan seseorang yang menyembah kepada selain daripada Allah. Latifah ini, yang namanya latifah, jisim yang halus yang ada di dalam diri. Jadi terkadang orang Islam itu sendiri pada syariatnya batang tubuhnya menyembah kepada Allah, tetapi batinnya tidak menyembah kepada Allah. Dibuktikan ketika di dalam ibadah sholat, kemana arah hatinya ketika dalam ibadah sholat dan kemana pikirannya. Kalau kepikirannya dicenderungi dengan sifat-sifat keduniaan, maka disitulah orang-orang itu terjerumus kepada kufur dan musyrik. Maka sifat latifatul qalbi yang buruk itu, ya, ibarat sifat binatang babi, suka dengan yang kotor, baik perbuatan, perkataan, bahkan dirinya zahir dan batin. Orang musyrik itu batinnya kotor, kemudian dia tidak peduli dengan kekotoran itu. Banyak di kalangan umat kita yang penting sholat, banyak mengkaji masalah syariat sholat, tetapi jarang sekali, bahkan tidak peduli bagaimana batinnya sholat itu, sehingga dia tidak peduli bagaimana hubungan batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka berdasarkan cukuplah hukum fikih sah sholat, tetapi sah sholat dalam batin itu tidak pernah dipelajari, bahkan tidak peduli orang itu mau memahami. Maka dia dalam kekotoran. Maka sifat babi itu menunjukkan kepadanya bahwasanya ia suka dengan hal-hal yang kotor, batinnya yang kotor, jiwanya yang kotor, bahkan menentang ia ilmu-ilmu thariqah yang mengajarkan latifah-latifah ini. Maka senada dengan itu, latifatul qalbi ini senada dengan suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagi orang-orang thariqah an-Naqsabandiyah itu dizikarkan 5.000 penuh di dalam latifatul qalbi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan iman, Islam,
ihsan, tauhid, dan ma'rifah. Makom ilmu yang senantiasa mewujudkan kehambaan diri kepada Allah. Jadi makom samudra ilmu yang ada di tengah rongga dadanya yang tertuju kepada latifatul qalbi, manakala seseorang itu berhasil ya menzikirkan 5.000. 5.000 ini bukan suatu hitungan, tetapi 5.000 ini istilahnya pencapaian seseorang untuk membuka tabir hijab sifat-sifat setonia dan iblis yang ada di latifatul qalbi. Terkadang ada juga orang yang sampai 3.000 bahkan 4.000 sudah terbuka, tetapi ada sampai 5.000 bahkan lebih daripada itu. Intinya memperbanyak latihan tawajuh ataupun suluk untuk bagaimana membuka hijab atau tabir yang bersemayamnya syaitan dan iblis di latifatul qalbi, agar orang itu tidak seperti halnya sifat-sifat binatang babi. Maka hikmahnya di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suratul Fatihah ayat pertama itu dibaca, diletakkan di latifatul qalbi untuk menghubungkan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala.